Bab 461. Melihat sikap tegasnya, Sueling hanya bisa setuju. Baiklah, aku akan keluar. Dia berbalik. Huan hendak mengangkat pakaiannya ketika dia melihat Sueling tiba-tiba berbalik setelah mengambil 2 langkah. Huan, karena ketakutan, dia segera menarik ujung pakaiannya untuk menutupi kakinya. Mengapa tipu daya binatang burung ini tidak ada habisnya? Huan sangat marah. Keluar. Sueling kecewa karena gagal mencapai tujuannya. Dia tidak punya pilihan selain berbalik lagi. Setelah dia keluar, dia segera bangkit dan mengunci pintu dari dalam. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengintip sekarang. Huan menunjuk jari tengahnya ke arah pintu, lalu kembali ke tempat tidur. Setelah duduk, dia mengangkat pakaiannya, melepas sepatunya, dan merendam kakinya dalam air panas. Sungguh nyaman. Di luar ruangan, Sueling bersandar di pintu dan menyilangkan lengannya. Dia bertanya, bagaimana airnya? Apakah nyaman? Suara Huan terdengar dari balik pintu. Ya, sangat nyaman. Hanya dengan mendengar suaranya, Sueling dapat membayangkan ekspresi bahagianya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia dalam suasana hati yang sangat baik. Tidak peduli apa yang telah dia alami. Tidak peduli berapa banyak rahasia yang dia simpan. Asal dia bisa kembali, itu sudah cukup. Setelah Huan mencuci kakinya, dia mengenakan pakaian dan sepatu sebelum membuka pintu. Dia hendak mengambil air ketika Sueling mengambil embernya. Tidak lama kemudian Sueling kembali sambil memegang satu set pakaian yang terbuat dari katun. Ia meletakkan pakaian itu di atas tempat tidur. Ini milikku. Aku belum memakainya. Ini baru. Kamu tidak jauh lebih pendek dariku. Kamu seharusnya bisa memakainya. Huan melambaikan tangannya dan berkata, aku punya pakaianku sendiri. Kamu tidak perlu memberiku lebih banyak pakaian. Anda tidak bisa tidur dengan pakaian yang Anda kenakan. Bahan pakaian ini sangat lembut. Sangat nyaman untuk tidur. Kali ini, Sueling tidak lagi bermain trik seperti sebelumnya. Dia dengan patuh berjalan keluar dari kamar tidur dan berinisiatif untuk menutup pintu agar dia bisa berganti pakaian dengan tenang. Huan mengulurkan tangan dan menyentuh set pakaian itu dengan lembut. Katun, aku sudah lama tidak memakai pakaian katun. Sistem itu berkata, pakailah. Huan sedikit ragu. Saya sudah makan dan tinggal di sini. Sekarang, saya harus mengenakan pakaiannya. Bukankah itu tidak pantas? Siapa peduli? Tidak mudah bagimu untuk kembali. Tentu saja, kamu harus makan dan berpakaian dengan baik. Kalau tidak, itu akan jadi kerugian. Benar sekali. Karena kita sudah kembali, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan bagus ini. Huan segera melepas mantel bulu beruangnya dan mengenakan pakaian katun. Setelan pakaian ini dijahit sesuai dengan bentuk tubuh Sueling. Panjangnya pas di badannya, tetapi bahunya agak lebar, sehingga pakaiannya sedikit melar. Itu membuatnya tampak lebih kurus. Sueling sedikit terkejut melihatnya mengenakan pakaiannya. Kamu terlihat cukup kekar. Mengapa berat badanmu turun begitu banyak? Benarkah? Huan menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan otot-otot di lengannya. Kurasa aku masih sangat kuat. Sueling. Dia diam-diam membantunya menurunkan lengan bajunya, lalu memalingkan mukanya. Dia memutar ulang penampilan Huan yang sebelumnya dalam benaknya selama 3 menit sebelum dia hampir tidak bisa melupakan adegan saat dia memperlihatkan otot lengannya. Meskipun dia menyukai istrinya apapun penampilannya, dia lebih cenderung pada gaya yang lembut dan imut. Dia benar-benar tidak tahan dengan seorang prajurit wanita yang begitu tinggi dan kuat yang dapat membunuh seekor sapi dengan pukulan. Hanya ada satu tempat tidur. Untungnya, tempat tidur itu cukup besar. Bisa menampung 2 binatang dewasa. Huan tidur di sebelah kiri. Dia mencoba mendekat ke tempat tidur, berusaha tidak menyentuh Sueling. Sueling berbaring miring dengan satu tangan menopang sisi wajahnya sambil menatap bagian belakang kepala wanita itu. Tidurlah sebentar, jangan sampai kau jatuh ke tanah. Huan tidak menoleh. Tidak, aku baik-baik saja tidur seperti ini. Karena dia menolak mendekat, Sueling berinisiatif mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Dia merasakan seorang pria hangat bersandar padanya dari belakang.
Dia begitu ketakutan sehingga dia buru-buru menghindar ke depan. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah bersama selimutnya. Huan, apakah dia baru saja membawa sial? Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan jatuh ke tanah, dan dalam sekejap mata, dia benar-benar jatuh ke tanah. Sueling menjulurkan kepalanya dari tempat tidur. Melihat ekspresi marahnya, dia tidak bisa menahan senyumnya yang semakin bahagia. Apakah kamu terluka? Mengabaikannya, Huan membungkus dirinya dengan selimut dan berbaring di tanah, bersiap untuk menghabiskan malam di tanah. Sueling berkata, tanahnya dingin. Kamu akan masuk angin jika tidur terlalu lama di tanah. Ayo tidur. Huan memunggungi dia, masih mengabaikannya. Sueling berkata, jika kamu tidak ikut tidur, aku sendiri yang akan menggendongmu ke tempat tidur. Huan sangat marah sehingga dia segera berbalik dan berteriak padanya, kamu tidak bisa menggendongku. Bagaimana kau tahu aku tak bisa menggendongmu jika aku tak mencobanya? Melihat bahwa dia benar-benar akan bangkit dan menggendongnya, Huan pun bangkit. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Aku tidak ingin kamu menggendongku. Sueling melangkah mundur, lalu menepuk tempat kosong di sampingnya. Kalau begitu, tidurlah. Huan menyilangkan tangannya. Tapi kau tidak bisa menyentuhku. Sueling menahan tawanya. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Bersumpah. Ya, aku bersumpah tidak akan menyentuhmu. Atas jaminan berulang-ulang dari Sueling, Huan naik ke tempat tidur dengan ragu. Dia sengaja menjaga jarak dari Sueling. Ketika Sueling tidak mencondongkan tubuhnya lagi, Huan memejamkan mata lega dan tertidur. Sueling menatap profil sampingnya untuk waktu yang lama. Karena tidak dapat menahan diri, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya dengan lembut. Kau nyata, bukan? Huan tidur nyenyak dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Sueling bertanya lagi, saat aku bangun besok pagi, kau tidak akan menghilang, kan? Huan membalikkan badan dan menghadapinya dengan bagian belakang kepalanya. Sueling mengulurkan tangan dan membantunya menarik selimut yang terlepas. Pada saat yang sama, dia berkata dengan lembut, jika aku tidak melihatmu besok pagi, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku harus mengejarmu ke neraka. Malam berlalu dengan cepat. Saat Huan bangun, dia merasakan sakit kepala. Sueling sudah lama pergi. Dia sendirian di tempat tidur. Dia berganti pakaian, membuka pintu, dan turun ke bawah. Sueling keluar dari dapur. Dia masih mengenakan celemek bunga kecil yang diberikan Huan sebelumnya. Dia tinggi dan tampak konyol sekali dengan celemek kecil itu. Namun, dia sama sekali tidak menganggapnya konyol. Dia sangat menyukainya. Sueling mengeluarkan semangkuk sup mabuk dan menaruhnya di depan Huan. Aku sudah menyeduh sup ini cukup lama. Suhunya sudah pas. Cepat minum. Sup mabuk itu rasanya tidak enak. Setelah Huan menjepit hidungnya dan meminumnya sekaligus, dia merasa sakit kepalanya mereda. Sueling berkata, duduklah sebentar. Aku akan segera membuat sarapan. Kita akan makan roti isi daging kesukaanmu hari ini. Ketika Suang Yin, yang baru saja memasuki pintu, mendengar ini, dia membuka mulutnya dan bertanya, apa? Kamu ingin makan bakpao? Kamu terlalu kejam. Bakpao itu sangat lucu, tetapi kamu membunuhnya dan ingin memakannya. Sueling sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Memakan roti isi daging itu kejam. Baiklah, aku akan membuatmu menjalani diet vegetarian mulai sekarang. Suang Yin. Bab 462. Roti daging buatan Sueling rasanya berbeda dengan buatan Baidi, tetapi sama-sama lezat. Huan sudah lama tidak makan bakpao. Ditambah lagi nafsu makannya yang luar biasa, ia menghabiskan 2 nampan penuh bakpao sekaligus. Dia punya total 50 roti daging. Setelah makan, Huan menyentuh perutnya, merasa ingin lebih. Suang Yin tercengang. Dia pikir nafsu makannya besar, tapi nafsu makan Yutian jauh lebih besar darinya. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Yutian yang dahsyat, Suang Yin segera mengetahuinya. Biasanya, binatang yang kuat akan makan banyak. Sebaliknya, Sueling tidak terkejut bahwa Huan bisa makan sebanyak itu. Bagaimanapun, tubuhnya adalah seekor naga.
Seekor naga dewasa dapat menelan seekor banteng dewasa dengan mulutnya. Bagi para naga, 50 roti daging setara dengan hidangan penutup. Itu bahkan bukan makanan yang layak. Sueling berkata, bagaimana kalau aku memanggangmu lebih banyak daging? Huan melambaikan tangannya. Lupakan saja, aku tidak terlalu lapar sekarang. Sangat sulit bagi naga untuk merasa kenyang sepenuhnya, jadi sebagian besar dari mereka mempertahankan keadaan setengah kenyang. Biasanya, selama mereka tidak mengonsumsi terlalu banyak energi, mereka hanya akan makan sesuatu untuk mengisi perut mereka. Dia ingin turun gunung untuk berbelanja. Sueling segera melepas celemeknya dan mencuci tangannya. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu berkeliling. Huan bertanya pada Suang Yin apakah dia ingin pergi berbelanja bersama. Suang Yin hendak menyetujui ketika Sueling berbicara lebih dulu. Dia bertanya, apakah kamu tidak akan lari pagi ini? Suang Yin berkata, saya baru saja kembali dari lari. Kalau begitu cepatlah mandi. Kamu bau keringat. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti perempuan. Suang Yin yang dipandang rendah menjadi marah. Aku tidak bau keringat. Sueling berkata dengan tenang, tentu saja, kamu tidak bisa menciumnya sendiri. Aku bisa menciumnya dengan jelas. Mandilah. Suang Yin menundukkan kepalanya dan mengendus lengannya. Dia tidak mencium bau apapun. Dia menatap Huan lagi. Apakah kamu mencium bau keringat di tubuhku? Huan hendak berkata tidak ketika Sueling melingkarkan lengannya di bahunya. Dia setengah bersandar pada Huan dan berkata sambil tersenyum, Suang Yin adalah seorang wanita. Dia harus bersih. Tidak akan ada salahnya jika dia mandi lagi. Huan memikirkannya dan merasa bahwa dia benar. Jika dia bersih, dia akan meninggalkan kesan yang baik kepada siapapun yang ditemuinya. Oleh karena itu, Huan berkata kepada Suang Yin, mandilah dulu. Setelah itu, datanglah dan temui kami di kaki gunung. Suang Yin tidak punya pilihan lain selain mandi dengan kesal. Sueling menggandeng tangan Huan dan berjalan menuruni gunung. Tanpa ada orang ketiga yang menghalangi, mereka berdua bisa berkencan. Keren sekali. Huan melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku bisa jalan sendiri. Jangan terus menarikku. Ada banyak orang di kota ini. Aku akan memegang tanganmu. Dengan begitu, kita tidak akan mudah berpisah. Huan bukan anak berusia 3 tahun. Tentu saja, dia tidak percaya dengan alasannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil berjalan, dengan tinggi dan kekuatanku saat ini, tidak banyak orang yang bisa meremasku. Jangan khawatir. Sueling melihat tinggi badannya saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Aku benar-benar tidak terbiasa denganmu yang setinggi itu. Huan pura-pura tidak mendengar desahannya dan melangkah maju. Setelah turun gunung, Sueling membawa Huan berkeliling kota. Mereka pergi melihat pohon pedang terlebih dahulu, kemudian ladang sayur dan kebun buah-buahan. Sejak Huan pergi, sayur-sayuran dan pohon buah-buahan ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tumbuh. Sekarang, sayur-sayuran dan pohon buah-buahan ini hampir tidak berbeda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan biasa, tetapi Suang Yun tetap sangat menghargainya. Ia tidak hanya menandai area khusus untuk menanamnya, tetapi juga mengirim seseorang untuk merawatnya. Selama ia punya waktu luang, ia akan datang ke ladang sayur dan kebun buah. Ketika Huan dan Sueling berjalan ke ladang sayur, mereka melihat Suang Yun berjongkok di kebun sayur dan menatap daun bit. Dia memperhatikan orang mendekat dan segera mendongak ke arah pendatang baru itu. Sueling menyapanya, kamu di kebun sayur lagi. Aku datang untuk melihat bagaimana tanaman ini tumbuh. Tatapan mata Suang Yun berhenti pada Huan, dan dia sedikit mengernyit. Mengapa kamu membawanya? Sueling berkata, aku akan membawa Yutian untuk melihat-lihat tempat ini. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sini dan berkeliaran. Suang Yun tidak senang. Ladang sayur dan kebun buah dipenuhi kenangan mereka. Di sini, ia seolah bisa kembali ke masa lalu saat Huan masih ada. Dia tidak ingin orang sembarangan memasuki tempat ini dan mengganggu kedamaian. Sueling menoleh menatap Huan. Huan langsung mengerti. Aku akan pergi ke tempat lain. Jangan terburu-buru.
Sueling mengingatkannya, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan datang dan menemuimu nanti. Oke, Huan berbalik dan pergi. Dia segera pergi menjauh. Suang Yun melihat betapa akrabnya mereka berdua tadi dan merasa tidak puas. Kamu terlalu baik pada Yu Tian. Yu Tian adalah teman lama. Wajar bagiku untuk bersikap baik. Itu tidak normal. Kamu bersikap baik padanya melebihi batas teman biasa. Terutama saat kamu menatapnya seperti kamu dulu menatap Huan. Itu terlalu eksplisit. Sueling terkekeh. Kupikir kau tidak bisa mengatakannya. Suang Yun mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kamu suka keras kepala. Kamu bisa berpikir jernih dengan mengambil keputusan, tetapi kamu tidak fleksibel. Kamu hanya bersikeras berakhir di jalan buntu. Aku keras kepala. Kurasa kau terlalu pelin-pelan. Kau mencintai semua orang yang kau temui, kan? Pada titik ini, Suang Yun tak dapat menahan diri untuk bergumam, kau terlalu keras kepala. Kau bahkan menyukai pria buas seperti Yu Tian. Sueling tersenyum lebih gembira. Yu Tian bukan binatang jantan. Dia sebenarnya betina. Hah! Suang Yun tercengang. Sulit bagi ras naga untuk melahirkan. Yu Tian adalah anak tunggal dari pemimpin terakhir ras naga, tetapi dia adalah seorang perempuan. Secara logika, dia tidak dapat mewarisi posisi pemimpin, jadi dia dibesarkan sebagai binatang jantan. Ketika dia tumbuh dewasa, dia menunjukkan bakat yang menakjubkan dan kekuatannya jauh melebihi binatang jantan lainnya dalam ras naga. Saat itu, dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk mewarisi posisi pemimpin. Pemimpin ingin dia kembali menjadi perempuan, tetapi dia tidak mau, jadi dia terus mempertahankan penampilan binatang jantan. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini, dan Sueling kebetulan adalah salah satunya. Suang Yun masih bingung. Aku bisa mengerti mengapa dia dipaksa berpura-pura menjadi binatang jantan saat dia masih muda, tetapi kemudian ketika dia bisa mendapatkan kembali identitas perempuannya, mengapa dia tidak mau? Mungkin karena dia sudah terbiasa. Pendidikan masa kecilnya mengatakan bahwa dia adalah binatang jantan. Kesadaran ini telah tertanam dalam dirinya. Bahkan ketika dia kemudian tahu bahwa persepsi ini salah, dia tidak dapat mengubahnya. Dalam hal itu, dia berhenti mencoba mengubah pola pikirnya. Akibatnya, dia terus bersikeras bahwa dia adalah binatang jantan. Bagaimanapun, dia cukup kuat. Gender tidak terlalu berarti baginya. Suang Yun tampaknya mengerti. Begitu ya. Bab 463. Huan bersiap meninggalkan Rock City. Dia ingin menemukan ras naga dan menyelesaikan keinginan terakhir Yu Tian sesegera mungkin. Sistem bertanya, apakah Anda yakin ingin pergi sekarang? Apakah Anda bersedia berpisah dengan Suang Yun, Sueling, dan anak-anak? Tentu saja, aku tidak sanggup berpisah dengan mereka, kata Huan sambil tersenyum getir. Karena aku tidak sanggup berpisah dengan mereka, aku ingin segera menyelesaikan misi dan kembali bersama mereka. Terlalu tidak nyaman untuk bertemu mereka tetapi tidak bisa mengakui mereka. Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka? Huan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku akan pergi, terutama Sueling. Dia sudah curiga dengan identitas asliku. Jika dia tahu bahwa aku akan pergi, dia pasti akan mencoba menghentikanku. Sistem itu mendesah. Karena kamu sudah memutuskan, ayo kita pergi. Sebelum pergi, Huan kembali ke kaki gunung batu. Dia membungkuk dan menempelkan telinganya ke dinding batu. Dia memejamkan mata dan mendengarkan dengan saksama. Sistem bertanya, apa yang sedang Anda dengarkan? Saya mendengarkan angin. Angin di gunung batu. Angin yang telah didengarnya berkali-kali di gunung. Angin telah menemani keluarga mereka selama berhari-hari dan bermalam-malam. Adegan dari masa lalu muncul dalam pikiran. Mereka berkumpul menjadi kekuatan dahsyat di hati Huan, mendukungnya di jalan sepi ini. Huan membuka matanya dan melangkah mundur. Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, angin tiba-tiba bertiup. Daun-daun tanaman merambat berdesir. Dia pasti bisa memenuhi keinginan terakhir Yu Tian dan segera pulang. Di ladang sayur, buah bit bergoyang ke kiri dan ke kanan tertiup angin. Sueling melirik ke samping. Angin bertiup kencang.
Namun, Suang Yun tidak berminat untuk memperhatikan angin. Pikirannya dipenuhi dengan apa yang baru saja dikatakan Sueling. Sueling sebenarnya mengatakan bahwa Yu Tian telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Suang Yun tidak percaya. Jika Yu Tian sudah meninggal, siapa yang kita temui selama 2 hari ini? Mungkinkah itu hantu? Mungkin seseorang bereinkarnasi ke tubuh lain. Suang Yun sama sekali tidak mempercayainya. Itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali dari kematian. Memang benar orang biasa tidak bisa dihidupkan kembali, tapi Yu Tian berbeda. Dia sudah memasuki alam setengah dewa. Selama tubuhnya masih utuh dan jiwanya lengkap, bukan tidak mungkin dia bisa dihidupkan kembali. Tetapi jika memang begitu, mengapa dia tidak hidup kembali bertahun-tahun yang lalu? Mengapa dia hidup kembali sekarang? Sueling merapikan rambut emasnya yang panjang yang berantakan karena angin. Pada saat yang sama, dia berkata dengan santai, Yu Tian tidak hidup kembali sebelumnya karena jiwanya telah lama mati. Dia hanya memiliki tubuh yang tersisa. Tubuh tanpa jiwa hanyalah cangkang. Mustahil untuk dihidupkan kembali. Suang Yun berkata, tapi Yu Tian benar-benar hidup kembali. Ya, Yu Tian telah hidup kembali, tetapi jiwanya telah lama mati. Jiwa di tubuhnya pasti milik orang lain. Coba tebak jiwa siapa itu? Suang Yun berpikir lama. Ditambah dengan penampilan Sueling setelah melihat Yu Tian, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Namun, ia segera menekan pikiran yang tidak realistis ini dan berkata dengan tenang, jika Anda menduga bahwa jiwa itu adalah Huan Huan, saya ingin Anda memberi saya bukti kuat untuk membuktikan bahwa tebakan Anda benar. Sueling berkata, saya mengujinya. Jawabannya memberitahu saya bahwa dia mungkin Huan Huan. Itu hanya sebuah tes. Itu sama sekali bukan bukti yang meyakinkan. Semua ini hanya tebakanmu. Aku tidak percaya padamu. Sueling merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak punya bukti, tapi aku percaya pada instingku. Intuisi Anda mungkin salah, tapi itu mungkin benar. Bibir Suang Yun mengencang menjadi garis tegas. Aku tidak bisa menganggap orang lain sebagai Huan Huan tanpa bukti konkret. Lihat, sudah kubilang kau orang yang keras kepala. Kau bisa saja menemukan jalan keluar dengan berbelok, tapi kau menolaknya. Kau hanya harus pergi ke jalan buntu. Kau akan menyesalinya di masa depan. Suang Yun membalas tanpa ragu, menurutku, kaulah yang akan menyesalinya. Tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa Yu Tian adalah Huan Huan sekarang. Apa yang akan kau lakukan jika kau menyadari bahwa kau salah orang di masa depan? Tidakkah kau pikir ini adalah pengkhianatan terhadap Huan Huan? Sueling melangkah maju dan mendesak, kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkannya? Jika Yu Tian benar-benar Huan Huan, tetapi kamu menolak untuk membiarkannya tinggal dan membiarkannya pergi lagi, tidakkah kamu akan menyesalinya ketika kamu mengetahui kebenarannya di masa depan? Jika dia benar-benar Huan Huan, dia tidak akan meninggalkan kita. Kata Suang Yun tegas. Ini masalah yang berbeda. Dengan caramu memperlakukannya sekarang, dia akan merasa tidak diterima di rumah ini. Bukan tidak mungkin dia akan sedih dan pergi. Perkataan Sueling masuk akal, tetapi Suang Yun tidak dapat melewati rintangan itu. Sebenarnya dia telah memimpikannya Huan Huan hidup kembali. Tetapi sekarang, ketika orang yang dicurigai itu berada di depannya, ia merasa rindu. Terlebih lagi, penampilan Yu Tian dan Huan Huan terlalu berbeda, terlalu sulit baginya untuk menganggap mereka berdua sebagai satu. Suang Yun tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika Yu Tian bukan Huan Huan, bukankah mereka akan salah mengira orang? Pikiran itu terus terngiang dalam benaknya, membuatnya ragu untuk mengambil keputusan dan mempercayai tebakan Suang Yun. Suang Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tidak khawatir kalau kamu salah orang? Sueling berkata, aku tidak khawatir salah mengira dia sebagai orang lain. Aku hanya khawatir akan kehilangan dia lagi. Suang Yun, Huan Huan segera meninggalkan Rock City. Namun, dia agak ragu tentang kemana harus pergi selanjutnya. Bocah kecil, apakah kamu tahu apakah ada binatang naga lain di dunia ini? Sistem berkata, saya tidak. Di mana aku bisa menemukan mereka di lautan manusia yang luas ini? Huan Huan mendesah.
Kenapa kita tidak pergi ke Pulau Naga dulu? Mungkin kita bisa menemukan keberadaan beberapa binatang naga di dekat Pulau Naga. Huan memikirkannya dan menganggapnya sebagai ide yang bagus, tetapi dia punya pertanyaan. Aku tidak tahu di mana Pulau Naga. Sistem itu berkata, tombak naga di tanganmu tahu. Huan segera mencabut tombak naga yang tergantung di punggungnya dan melepaskan kulit binatang yang diikatkan padanya. Apakah kamu tahu di mana Pulau Naga? Tanyanya. Tombak naga itu bergetar pelan, mengeluarkan suara berdengung. Liontin kristal hitam yang tergantung di bawah ujung tombak itu bersinar. Kristal hitam itu melayang dan menunjuk ke tenggara. Mata Huan membelalak. Ini adalah versi hebat dari sistem navigasi otomatis. Sungguh menakjubkan. Dia mengikuti arah kristal hitam itu. Tak lama kemudian, dia melihat lebih dari 20 hiena menyerang 4 prajurit binatang buas. Dilihat dari pakaian mereka pastinya dari Rock City. Huan segera menghentikan navigasi dan bergegas mendekat. Dia mengangkat tombak naganya dan mengayunkannya, membuat para hiena yang menyerang para prajurit binatang itu terpental. Bab 464. Para hiena cukup kuat, tetapi Huan lebih kuat. Setelah beberapa putaran, semua hiena itu terjatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Huan menoleh untuk melihat keempat prajurit binatang itu dan menyadari bahwa 3 dari mereka telah tewas di tempat karena luka-luka mereka. Hanya 1 prajurit binatang yang masih hidup. Namun, kondisinya juga tidak baik. Dia berdarah karena beberapa luka dan tidak sadarkan diri. Huan segera menjemputnya dan menemukan sungai di dekatnya. Prajurit binatang itu dibaringkan di atas rumput oleh Huan. Ia membantunya membersihkan luka-lukanya dan pergi ke hutan terdekat untuk memetik beberapa buah renyah. Setelah mengunyahnya, ia mengoleskannya ke luka-luka itu dan membalutnya dengan potongan-potongan panjang kulit binatang. Prajurit binatang ini memiliki fisik yang bagus dan bangun tidak lama kemudian. Dia berusaha berdiri. Aku ingin kembali. Huan segera bertanya, kemana kamu pergi? Saya harus menyampaikan berita militer yang sangat penting dari garis depan medan perang. Saya harus segera kembali ke Rock City dan memberitahu Yang Mulia Raja Binatang. Huan bertanya, apa yang salah dengan garis depan? Prajurit binatang itu ragu-ragu sejenak. Secara logika, intelijen militer tidak dapat dibocorkan kepada orang lain. Tetapi berita ini bukanlah rahasia. Bahkan jika dia tidak mengatakannya sekarang, berita itu akan segera menyebar ke seluruh benua binatang. Melihat pihak lain telah menyelamatkan hidupnya, prajurit binatang buas itu akhirnya memilih untuk mempercayainya. Seekor naga hitam telah muncul di pasukan ras iblis. Kekuatan serangannya sangat kuat. Pasukan kita terpaksa mundur. Hanya dalam 2 hari, 3 gunung telah direbut oleh mereka. Mendengar kata-kata naga hitam, Huan langsung bersemangat. Naga hitam jenis apa? Deskripsi prajurit binatang itu sangat kurang. Sambil memberi isyarat dengan tangannya, dia berkata, seekor naga yang sangat besar dengan sayap di punggungnya. Ia dapat terbang dan menelan binatang dewasa dalam 1 gigitan. Ia sangat ganas. Selain itu, kulitnya sangat tebal. Serangan biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa bahwa orang ini seharusnya menjadi teman sesuku Yutian. Dia terus bertanya, di mana medan perangnya? Prajurit binatang itu akhirnya waspada. Mengapa kau menanyakan hal ini? Saya akan bergabung dengan tentara. Hah? Huan menepuk dadanya dan berkata, aku juga ingin melakukan bagianku untuk benua binatang buas. Aku ingin membantu semua orang menyerang iblis dan melindungi rumah kita. Darah prajurit binatang itu mendidih. Kau benar, jika setiap binatang memiliki kesadaran sepertimu, para iblis pasti sudah kami kalahkan sekarang. Selanjutnya, dia menguraikan secara rinci tempat dan lokasi di mana naga hitam itu muncul. Huan mencatat rinciannya dan berkata, saya ingin mengirim Anda kembali ke Rock City, tetapi saya sedang terburu-buru untuk membantu rekan senegara saya menyerang iblis, jadi saya tidak akan mengirim Anda kembali. Bisakah Anda kembali sendiri? Prajurit binatang itu berkata, jangan khawatir. Aku pernah selamat dari luka yang lebih parah. Cepatlah pergi. Hati-hati di jalan. Mereka berdua berpisah.
Medan perang yang disebutkan oleh prajurit binatang itu relatif jauh. Huan-Huan terbang menyusuri Sungai Hitam. Dia takut naga hitam itu akan lari jika dia terlambat, jadi dia terbang dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak berhenti untuk beristirahat kecuali jika diperlukan. Sementara itu, prajurit binatang kembali ke kota batu dan bertemu Suang Yun. Prajurit binatang itu menceritakan kepadanya tentang naga hitam di antara pasukan iblis. Naga hitam itu terlalu mematikan. Prajurit binatang buas kita telah menderita banyak korban. Kita butuh bala bantuan. Suang Yun segera mengatur bala bantuan. Prajurit binatang itu melanjutkan, ada hal lain yang ingin aku laporkan kepadamu. Berbicara, total ada 4 prajurit binatang yang bertugas menyampaikan berita, tetapi dalam perjalanan pulang, kami disergap oleh sekelompok binatang hiena. 3 prajurit binatang lainnya terbunuh. Hanya aku yang selamat. Aku beruntung bisa selamat. Mata prajurit binatang itu memerah saat dia memikirkan ketiga rekannya yang tewas. Suang Yun mengerutkan kening. Apa latar belakang binatang hiena itu? Mereka semua adalah pembunuh yang dikirim oleh Kota Bulan Gelap. Kota Bulan Gelap lagi, Suang Yun menggertakkan giginya. Awalnya, Dark Moon City hanya ingin melawan Sun City. Namun, sejak Rock City bangkit, Dark Moon City mulai mengalihkan sebagian perhatian mereka ke Rock City. Selama ada kesempatan, mereka akan memikirkan cara untuk menempatkan Rock City dalam posisi yang tidak nyaman. Suang Yun merasa kesal. Kalau bukan karena masih ada kota 10.000 binatang di atas mereka, Suang Yun benar-benar ingin segera bergegas ke Kota Bulan Gelap dan membunuh orang-orang jahat yang suka memanah dalam kegelapan. Suang Yun bertanya, bagaimana dengan binatang hiena itu? Prajurit binatang itu berkata, mereka semua sudah terbunuh. Siapa yang melakukannya? Seekor binatang jantan tinggi kurus dengan rambut hitam pendek dan senjata panjang di tangannya. Penampilannya aneh, tetapi dia sangat kuat. Dia melawan lebih dari 20 binatang hiena sendirian dan menang pada akhirnya. Selain itu, dia cukup hebat. Ketika dia mengetahui bahwa iblis telah mengirim naga hitam, dia berinisiatif untuk pergi ke garis depan untuk bertarung dan membantu kita melawan iblis. Mendengar deskripsi prajurit binatang itu, Suang Yun dengan cepat membentuk gambaran yang familiar di benaknya. Sepertinya itu Yu Tian. Namun dia segera menepis gagasan itu. Yu Tian masih berkeliaran di kota. Bagaimana dia bisa keluar kota untuk menyelamatkan orang-orang? Suang Yun keluar dari aula dewan dan baru saja kembali ke rumah ketika dia melihat Sue Ling bergegas keluar. Dia tampak sangat cemas. Kamu mau pergi kemana? Sue Ling berkata sambil berjalan. Yu Tian hilang. Aku harus mencarinya. Hilang. Suang Yun tampak terkejut. Bukankah dia sedang berbelanja di kota? Kupikir dia juga ada di kota, tapi aku sudah mencari di seluruh Rock City tadi dan tidak melihatnya sama sekali. Kupikir dia ada di rumah, jadi aku sengaja pulang untuk melihatnya. Tidak ada seorang pun di sini. Dia sama sekali tidak ada di kota. Sue Ling hampir gila karena cemas memikirkan Huan-Huan mungkin menghilang dari dunianya lagi. Suang Yun segera teringat informasi yang diberikan oleh prajurit binatang itu dan dengan cepat berkata, mungkin dia memang telah meninggalkan kota batu. Sue Ling menekan bahunya. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Seorang prajurit binatang buas datang untuk menyampaikan berita tadi. Ia berkata bahwa ia bertemu dengan seekor binatang buas di jalan. Binatang buas itu sangat kuat. Ia bertarung melawan lebih dari 20 binatang buas hiena sendirian dan memegang tombak. Orang itu pasti Yu Tian. Sue Ling segera bertanya, apakah prajurit binatang itu tahu kemana dia pergi? Kudengar dia pergi ke medan perang garis depan. Sue Ling terkejut. Mengapa dia pergi ke medan perang? Saya juga tidak begitu mengerti. Lupakan saja. Bagaimanapun, dia akan pergi ke medan perang sekarang. Aku juga ingin pergi ke medan perang. Sue Ling segera memutuskan. Medan perang itu sangat berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada Yu Tian, apakah jiwa Huan-Huan juga akan terluka? Sue Ling merasa cemas memikirkan kemungkinan ini. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan segera bergegas ke medan perang garis depan. Suang Yun menghentikannya. Tenanglah. Aku sudah mengatur agar para prajurit binatang berkumpul dengan segera.
Setelah semua orang datang, kita akan pergi bersama. Sueling meliriknya. Kau ingin pergi ke medan perang sendiri. Suang Yun berpura-pura tidak mengerti maksud di matanya dan menjelaskan dengan serius. Ya, aku akan mengawasi pasukan. Bab 465. Ketika Huan terbang ke medan perang, dia segera melihat naga hitam yang disebutkan oleh para prajurit binatang. Dia lebih besar dari yang dia kira. Naga hitam itu menyapu langit dan melebarkan sayapnya, yang cukup untuk menutupi langit. Para prajurit binatang melihatnya datang dan mundur, mencoba keluar dari jangkauannya. Namun, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan seekor naga? Naga hitam itu meraung ke langit, lalu menyerbu ke bawah dan menyemburkan napas naga hitam. Kekuatan penghancur nafas naga itu sangat dahsyat. Selama binatang buas biasa menyentuhnya, area yang bersentuhan akan langsung meleleh dan membusuk. Banyak prajurit binatang ditelan oleh napas naga hitam karena mereka tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Dalam sekejap mata, mereka hancur menjadi tumpukan tulang. Pasukan iblis mengikuti di belakang naga hitam. Ketika para prajurit binatang buas menderita kerugian besar, pasukan iblis mengambil kesempatan untuk menyerbu ke kamp pihak lain dan membunuh para prajurit binatang buas. Keseluruhan timbangannya condong ke pihak setan. Jumlah prajurit binatang berkurang drastis. Untuk mempertahankan kekuatan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mundur lagi dan lagi. Naga hitam itu mendarat di gunung terdekat dan mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Hampir semua binatang tercengang. Mereka segera menutup telinga, tidak berani mendengarkan suara itu. Di tengah derasnya pasukan binatang yang mundur, hanya Huan yang maju sendirian. Dia menatap naga hitam di kejauhan dan mendecak lidahnya. Pria ini besar sekali. Dulu, binatang terbesar yang pernah dilihatnya adalah mamut, tetapi naga hitam di depannya beberapa kali lebih besar dari mamut dewasa. Naga hitam itu melangkah di puncak gunung. Puncak gunung yang awalnya tinggi dan megah tampak sangat indah di bawah kakinya. Sistem itu berkata, dia masih di bawah umur. Menurut kalian manusia, dia masih bayi. Huan bahkan lebih terkejut lagi. Pria sebesar itu ternyata masih bayi. Apa kau bercanda? Jika kamu berubah menjadi bentuk binatang, kamu akan lebih besar darinya. Huan, lupakan saja. Tidak perlu membahas topik yang menyedihkan ini. Dia mengembangkan sayapnya dan terbang ke langit, dengan cepat terbang menuju naga hitam dengan tombak naga. Naga hitam yang sedang beristirahat di gunung menyadari adanya bahaya yang mendekat. Ia segera melebarkan sayapnya dan memperlihatkan taringnya yang tajam sambil mengeluarkan raungan naga lainnya. Jika auman naga yang pertama dimaksudkan untuk dipamerkan, auman ini merupakan sebuah peringatan. Huan berhenti sekitar 10 meter darinya dan berinisiatif untuk menyapanya. Hai, sayang. Naga hitam. Dia menatap pria di depannya. Nalurinya mengatakan bahwa pria ini kuat dan sangat sulit dihadapi. Huan mencari-cari di sakunya, lalu menemukan 2 bola gula rasa susu dan madu. Kamu mau permen? Naga hitam. Matanya tiba-tiba bergerak. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menyemburkan semburan napas naga hitam ke arah Huan. Huan dengan cepat menghindar. Meskipun tubuhnya baik-baik saja terhadap napas naga hitam, hal yang sama tidak berlaku untuk pakaiannya. Kalau pakaiannya meleleh, bukankah dia harus berlari telanjang di hadapan jutaan binatang buas? Sungguh memalukan hanya dengan memikirkannya. Melihat serangannya meleset, naga hitam itu membuka mulutnya lagi dan menyemburkan napas naga hitam ke arah Huan. Sepertinya dia ingin membunuhnya. Huan menghindar dan bertanya, mengapa kalian mulai bertengkar tanpa sepatah kata pun? Jarang sekali bertemu orang yang rasnya sama. Menurut naskah, bukankah seharusnya kita menangis saat bertemu? Sistemnya dingin. Dia bisa menghajarmu sampai matamu berair. Bocah kecil, kau sudah berubah. Aku tahu kau tidak mencintaiku lagi. Huan mendesah sedih. Dia melompati kepala naga hitam itu dan mendarat dengan mantap di punggungnya. Sistem itu berkata, si kecil tidak mencintaimu, tapi ayah mencintaimu. Naga hitam itu memutar tubuhnya dengan gila, mencoba menjatuhkan Huan dari punggungnya.
Huan mencengkeram tanduk di belakang lehernya dengan kuat dan terbang berputar-putar seolah-olah dia adalah pesawat layang. Posturnya percaya diri, tetapi anginnya terlalu kencang. Sayangnya dia dipenuhi angin dan merasa kembung. Dia ingin kentut. Dia berteriak ke arah angin, bagaimana kita bisa menghentikan bayi naga gila ini? Sistem itu berkata, naga memiliki bahasa mereka sendiri. Saat mereka masih di bawah umur, mereka hanya bisa mengerti bahasa naga. Tapi aku tidak tahu bahasa naga. Jika kamu berubah menjadi naga, kamu akan berbicara bahasa naga. Ini adalah cara yang sederhana dan kasar. Huan berteriak, tetapi jika aku berubah, aku harus melepas pakaianku di depan umum. Sistem itu berkata, kalau begitu, lepas saja. Lagi pula, Anda tidak punya payudara sekarang. Anda tidak perlu takut terlihat telanjang. Huan, setelah pertempuran ini, mereka akan memutuskan hubungan ayah anak perempuan mereka ketika mereka kembali. Ayah seperti itu sungguh malang. Huan tidak ingin memperlihatkan dirinya, jadi dia hanya bisa berubah dengan mengenakan pakaiannya. Binatang yang tinggi, kurus, dan tampan itu berubah menjadi naga perak besar dalam sekejap mata. Huan menatap tubuhnya. Tubuhnya memang 2 kali lebih besar dari naga hitam itu. Dia mengepakkan sayapnya dengan tidak nyaman. Kupikir aku seharusnya menjadi naga hitam. Itu karena rambut tubuh ini berwarna hitam. Sistem itu berkata, kepala suku naga telah berwarna putih keperakan selama beberapa generasi. Itu normal. Baiklah, aku bereaksi berlebihan. Naga hitam itu tampaknya tidak menyangka seekor naga perak tiba-tiba muncul di depannya. Yang lebih penting lagi, naga perak ini bahkan lebih besar darinya. Sejak ia lahir, naga hitam itu belum pernah melihat jenisnya sendiri atau hewan serta binatang buas yang lebih besar darinya. Hari ini adalah yang pertama. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap. Huan bertanya, anak kecil, siapa namamu? Kata-katanya hanya gumaman aneh di telinga binatang buas lainnya, tetapi bagi naga hitam, yang juga seekor naga, kata-katanya sangat jelas. Dia langsung mengerti. Tidak ada seorang pun yang pernah berbicara dengan naga hitam itu sebelumnya karena tidak ada seorang pun yang dapat memahami suara yang dibuatnya. Bahkan yang disebut, tuannya, hanya suka memaksanya untuk menyelesaikan instruksinya dengan berbagai cara yang sulit. Dia tidak pernah berkomunikasi dengannya secara normal. Itulah pertama kalinya dia mendengar seseorang berbicara kepadanya. Naga hitam itu membeku, lalu mengeluarkan suara canggung dari perutnya. Apakah kau berbicara padaku? Huan menjawab ya. Naga hitam itu senang karena dia bisa memahaminya. Mengapa kamu bisa memahamiku? Karena kita dari ras yang sama. Tidakkah menurutmu kita mirip? Naga hitam itu menatapnya, lalu menatap dirinya sendiri. Mereka mirip kecuali warna dan ukuran mereka. Di belakang pasukan ras iblis, Han Ying menatap kedua naga yang tidak jauh darinya dan mengerutkan kening. Dari mana naga perak itu berasal? Bukankah kau mengatakan bahwa naga hitam ini adalah satu-satunya naga yang tersisa di benua binatang? Tao Wei juga terkejut. Naga hitam itu menetas dari telur naga yang diberikan ayah kepadanya. Tidak mudah baginya untuk menetaskan naga hitam, dan dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk melatihnya sehingga dia dapat menggunakannya sebagai senjata rahasia mereka. Ternyata, senjata rahasia ini memang sangat mematikan. Bahkan lebih efektif dari yang diperkirakan. Jika tidak ada yang salah, dengan kekuatan tempur naga hitam yang dahsyat, dia bisa menghancurkan seluruh jalan dan memimpin pasukan iblis ke kota-kota binatang untuk menduduki seluruh benua binatang. Namun, dia tidak menyangka seekor naga perak akan muncul saat ini. Bab 466. Huan mengundang naga hitam untuk mengikutinya. Namun naga hitam itu ragu-ragu. Bolehkah aku ikut denganmu? Huan berkata, tentu saja. Aku akan membawamu kembali ke Pulau Naga. Itu kampung halaman kita. Kau bisa mendapatkan warisan ras naga di sana. Tapi aku, melihat bahwa dia dalam posisi yang sulit, Huan berinisiatif untuk berkata, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kamu dapat menceritakannya kepadaku. Sebagai orang baik, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu menyelesaikannya.
Naga hitam itu hendak berbicara ketika dia mendengar suara seruling yang tajam di belakangnya. Tubuhnya menegang tanpa sadar. Ini adalah perintah dari tuannya. Tuannya telah memerintahkannya untuk terus menyerang. Dia harus membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Namun, naga perak di depannya berasal dari ras yang sama. Dia tidak ingin menyerang rasnya sendiri. Naga hitam itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia mondar-mandir dengan panik. Huan-Huan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Naga hitam itu berkata, Tuan memerintahkanku untuk terus menyerang. Tuan, Huan-Huan sangat terkejut. Dengan harga diri ras naga, mustahil bagi mereka untuk membiarkan orang lain menjadi tuan mereka. Naga hitam kecil di depannya ini sebenarnya memiliki tuan. Mungkinkah dia sudah dijinakkan? Dia melihat naga hitam itu berputar-putar. Cakarnya otomatis meraih lehernya, dan ekornya bergoyang-goyang. Dia tampak sangat cemas. Huan-Huan mengamati dengan saksama dan menyadari ada lingkaran hitam di leher dan ujung ekornya. Awalnya, ia mengira kedua cincin itu adalah pola asli pada tubuhnya, tetapi ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah cincin yang terbuat dari logam. Bentuknya mirip dengan kalung pada leher hewan peliharaan. Suling itu berbunyi beberapa kali lagi, tetapi naga hitam itu masih tidak sanggup menyerang naga perak di depannya. Dia ingin mengelilingi naga perak dan menyerang pasukan binatang yang mundur. Huan-Huan segera menghentikannya. Kemana kamu pergi? Naga hitam itu merasa cemas. Aku harus terus menyerang. Aku akan bicara denganmu nanti. Tidak. Kau tidak bisa lagi membantu para iblis menyerang para binatang buas. Ras naga kita tidak bisa ikut dalam perseteruan mereka. Cepatlah pergi bersamaku. Naga hitam itu mulai gelisah. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa meninggalkan ras iblis tanpa perintah dari tuanku. Di kejauhan, Han Ying menunggu beberapa saat lagi dan menyadari bahwa naga hitam itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Han Ying menoleh ke arah dukun Tao Wei dan mengerutkan kening. Ada apa dengan hewan peliharaanmu? Seluruh pasukan iblis sedang menunggunya. Kenapa dia tidak bergerak? Sang Ye berdiri di samping dengan diam. Wajahnya yang tampan tanpa ekspresi dan sedingin es. Tao Wei menyadari bahwa perintahnya tidak berhasil. Ekspresinya berubah jelek. Dia meletakkan serulingnya dan mengeluarkan cakram logam hitam yang diukir dengan banyak pola rumit dan misterius. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan menyadari bahwa pola pada cakram itu sangat mirip dengan pola cincin pada naga hitam. Tao Wei mengeluarkan kristal ungu dengan atribut petir dan meletakkannya di tengah cakram. Ia meletakkan cakram itu di tanah. Begitu ia melepaskan jari-jarinya, arus listrik tipis mengalir keluar dari kristal dan menyebar ke seluruh cakram. Cincin di leher naga hitam dan ujung ekornya melepaskan listrik pada saat yang sama, membuatnya gemetar. Dia sangat kesakitan sehingga dia hanya bisa berbaring di tanah dan meratap kesakitan. Huan-Huan terkejut dengan perubahan mendadak ini. Dia bertanya dengan cepat, ada apa? Apa yang sedang terjadi? Sistem itu berkata, naga hitam itu mengenakan cincin kejut listrik. Di masa lalu, cincin itu digunakan untuk menyiksa tahanan. Beberapa binatang buas yang kejam juga akan menggunakannya pada budak. Selama budak itu tidak patuh, mereka akan melepaskan sengatan listrik sampai budak itu patuh. Sial, ini benar-benar pelecehan. Huan-Huan sangat marah hingga dia hampir meledak. Dia ingin membantu naga hitam itu melepaskan cincin kejut, tetapi naga itu diselimuti listrik. Dia akan tersengat listrik jika menyentuhnya. Huan-Huan menahan rasa sakit akibat tersengat listrik dan ingin membuka paksa cincin kejut listrik tersebut. Namun, itu tidak berhasil sama sekali. Cincin kejutnya sangat ketat. Sepertinya cincin itu dipasang pada naga hitam itu saat dia masih sangat muda. Naga hitam itu kini sudah lebih tua, tetapi cincin kejut itu masih berukuran sama. Cincin itu tertancap di daging naga hitam itu dan tampak seolah-olah telah menyatu dengan tubuhnya. Jika Huan-Huan dengan paksa melepaskannya, dia mungkin menyebabkan kerusakan serius pada naga hitam itu. Huan-Huan memarahi bajingan yang memasang cincin kejut listrik pada naga hitam di dalam hatinya. Sistem itu berkata,
Anda harus menemukan pemilik yang memasang cincin kejut pada naga hitam dan menghancurkan panel kontrol di tangannya untuk membuka cincin kejut tersebut. Seperti apa tampilan panel kontrolnya? Sistem berkata, carilah dulu. Jika Anda melihatnya, saya akan memberi tahu Anda. Huan segera terbang ke langit dan dengan cepat menemukan Sang Ye di belakang pasukan ras iblis. Di samping Sang Ye berdiri Han Ying dan seekor binatang tua berambut putih. Dia fokus dan melihat piringan logam di depan binatang tua berambut putih itu. Ada kristal ungu di piringan itu yang melepaskan listrik. Sistem mengatakan itu adalah panel kendali. Huan membungkuk dan bergegas menuju cakram logam. Ketika Han Ying menyadari bahwa naga perak di langit tiba-tiba menyerangnya, ia segera berubah menjadi ular kobra raja dan memerintahkan semua orang untuk mundur. Naga dewasa sebesar itu bisa langsung mengubah mereka menjadi tidak ada hanya dengan napas naga biasa. Tao Wei ingin mengambil cakram logam di tanah, tetapi ular kobra di sampingnya mencengkeram pinggangnya dan dengan cepat menyeretnya pergi. Pada saat yang sama, naga perak itu sudah mendarat. Dia meraih cakram logam itu, dan kristal ungu di atasnya menggelinding ke tanah. Cakram itu diremas menjadi bola oleh naga perak. Hati Tao Wei terasa sakit saat melihat ini. Jika panel kontrol hancur, itu artinya cincin kejut listrik tidak dapat digunakan lagi. Naga hitam tidak akan pernah menerima perintah darinya lagi. Huan menoleh ke arah Tao Wei. Dia baru saja melihat lelaki tua ini mengambil panel kontrol. Sepertinya bajingan yang menyiksa naga hitam dengan cincin kejut listrik adalah lelaki tua ini. Dia terbang, membuka mulutnya, dan bersiap untuk menyemburkan napas naga ke arah lelaki tua itu. Namun, Sang Ye bergegas keluar saat ini. Dia tidak peduli pada Tao Wei, tetapi dia tidak bisa mengabaikan pamannya. Dia ingin meliput mundurnya Han Ying. Melihatnya muncul, Huan hanya bisa menelan napas naganya. Dia menatap Sang Ye dalam-dalam dan mengucapkan sepatah kata, "Minggir." Ketika Sang Ye mendengar suaranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. "Kamu Yutian." Dia tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dia adalah seekor naga. Huan berkata perlahan, "Aku tidak ingin menyakitimu. Minggirlah." Meski terkejut, Sang Ye bersikeras untuk tidak berkompromi. "Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti pamanku." Huan bertanya kata demi kata, "Haruskah kamu membantu orang jahat?" Bab 467. Sang Ye berkata, "Kita berada di pihak yang berbeda. Kau pikir aku membantu orang jahat, tapi menurutku aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." "Baiklah." Huan mengangkat sayapnya dan mengirim Sang Ye terbang. "Aku akan mengajarimu apa yang harus dan tidak boleh kamu lakukan hari ini." Melihat Sang Ye jatuh dari kejauhan, raut wajah Han Ying berubah. Ia segera menurunkan Tao Wei dan memerintahkan pasukan iblis untuk mengepung naga perak itu. Meskipun naga perak itu kuat, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Selama mereka bekerja sama dengan baik, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh naga perak itu, setidaknya mereka dapat memberikan pukulan berat kepada naga itu. Mengandalkan ukurannya yang besar, Huan menatap binatang-binatang iblis tersebut. Mereka seperti sekelompok semut di matanya. Dia bisa dengan santai mengangkat cakarnya dan menginjaknya. Han Ying memerintahkan pasukan iblis untuk terus menyerang Huan. Segala macam serangan diarahkan padanya. Akan tetapi, kulit dan sisik naga yang tebal secara alami membuat serangan mereka hampir tidak berguna. Dia menyapu dan menghentakkan kaki, dan dalam sekejap mata, dia menghabisi sekelompok besar binatang iblis lainnya. Melihat hal ini, Tao Wei merasa bahwa ini bukanlah solusi. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli berapa banyak binatang buas yang ada, mereka akan dibunuh oleh naga perak. Sepertinya aku harus menggunakan jurus itu. Tao Wei menggertakkan giginya dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kantong kulit. Dia membuka kulitnya, memperlihatkan beberapa kulit telur hitam. Ini adalah kulit telur yang ditinggalkan oleh naga hitam setelah ia menetas. Tao Wei menggigit ujung lidahnya dan meneteskan beberapa tetes darah ke kulit telur. Kemudian, ia melantunkan beberapa kata. Tak lama kemudian, pola setan berwarna merah tua muncul di permukaan kulit telur. Pada saat yang sama,
Pola iblis berwarna merah gelap muncul di antara kedua alis naga hitam itu. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah saat ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Melihat naga hitam terbang di atasnya, Tao Wei tersenyum bangga. Kontrak pola sihir ini adalah hasil terbesar yang pernah ia hasilkan selama bertahun-tahun. Ia belum pernah menggunakan metode ini sebelumnya karena ia tidak 100% yakin akan berhasil. Jika ia gagal, ia akan menanggung akibat dari kontrak pola sihir tersebut. Di saat putus asa, Tao Wei memutuskan untuk mengambil risiko. Pada akhirnya, berhasil. Pola-pola iblis telah berhasil dipahat pada tubuh naga hitam itu. Dia telah menjadi iblis dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia telah menjadi boneka naga yang dikendalikan oleh Tao Wei. Di bawah kendali Tao Wei, naga hitam menerkam naga perak. Pada saat ini, Huan sedang fokus menghadapi semut yang menyebalkan itu. Dia tidak menyangka naga hitam itu akan tiba-tiba menyerbu, apalagi menyergapnya. Cakar naganya yang tajam menusuk punggung naga perak itu. Naga perak itu menjerit kesakitan. Huan berjuang untuk berbalik dan melepaskan diri dari cakar naga hitam itu. Dia kemudian menerkamnya. Dengan tubuhnya yang besar, dia menekan naga hitam itu dengan kuat ke tanah. Huan merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Dia pasti terluka parah. Dia sangat marah. Apa kau gila? Beraninya kau menyerang orang-orangmu sendiri. Naga hitam itu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia terus berjuang. Pola-pola iblis di dahinya menjadi semakin merah. Sistem itu berkata, dia telah disetankan. Huan tidak percaya. Bisakah naga juga dirasuki setan? Metode setan ini terlalu mengerikan. Tentu saja, naga dewasa tidak akan dirasuki setan, tetapi naga hitam ini masih di bawah umur. Ditambah dengan fakta bahwa ia baru saja tersengat listrik dan tubuhnya sangat lemah, kemungkinan ia dirasuki setan secara paksa jauh lebih tinggi. Selain itu, jika aku tidak salah, orang yang mengasapinya secara paksa pasti telah menggunakan kulit telur naga hitam. Kulit telur naga setara dengan plasenta manusia. Kulit telur sangat penting bagi mereka. Dalam keadaan normal, naga akan memakan kulit telur mereka setelah lahir. Pertama, untuk memberi nutrisi pada tubuh mereka. Kedua, untuk mencegah kulit telur jatuh ke tangan orang lain karena hal itu hanya akan menimbulkan masalah besar. Naga hitam itu ditetaskan oleh Tao Wei dengan metode khusus. Tao Wei kemudian dengan sengaja menyembunyikan kulit telurnya. Naga hitam itu tidak memiliki seorang pun yang mengajarinya hal-hal ini, jadi wajar saja ia tidak tahu betapa pentingnya kulit telur itu. Itulah yang menyebabkan situasi saat ini. Huan menggertakkan giginya. Orang tua itu lagi. Aku harus membunuhnya. Sistem itu berkata, abaikan saja orang tua itu untuk saat ini. Pikirkan cara untuk menghapus pola iblis pada naga hitam itu. Kamu bisa menghapus pola ajaib. Tentu saja, pola-pola itu tidak bisa dihapus jika sudah ada di sana dalam waktu yang lama, tetapi pola-pola iblis di tubuh naga hitam itu masih sangat segar. Kau seharusnya bisa berhasil jika kau menghapusnya dengan darah naga. Untuk pertama kalinya, Huan mendengar tentang pola ajaib. Luka di punggung naga perak itu sangat besar. Selain itu, dia telah menghabiskan banyak tenaga untuk menekan naga hitam itu. Lukanya semakin terbuka. Darah mengalir di luka itu dan mendarat di naga hitam itu. Huan melepaskan cakarnya, mencelupkannya ke dalam darah naga, lalu mengoleskannya ke dahi naga hitam. Naga hitam itu berjuang keras untuk melawan. Huan menekannya ke bawah dan mengancam dengan keras, jika kau bergerak lagi, aku akan menamparkan pantatmu. Entah naga hitam itu memahami ancamannya atau darah naga itu sedang melakukan tugasnya saat perlawanannya berangsur-angsur mereda. Kontrak pola sihir itu berangsur-angsur menghilang karena campur tangan darah naga. Sebagai pemilik kontrak, Tao Wei menderita reaksi keras dari kontrak tersebut dan memuntahkan darah. Dia mencengkeram dadanya dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Han Ying, cepatlah. Ambil kesempatan ini untuk membunuh naga perak itu. Naga perak itu benar-benar berani menghapus kontrak pola sihir yang telah ia selesaikan dengan susah payah. Ia harus membunuh naga itu. Han Ying awalnya ingin kedua naga itu saling membunuh sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan darinya.
Tanpa diduga, naga hitam itu perlahan menjadi tenang. Melihat naga perak itu hendak melepaskan tangannya untuk menghadapinya, Han Ying segera mengumpulkan pasukan iblis dan menerkam naga perak itu seperti air pasang. Dia berencana untuk membunuhnya saat dia sedang sibuk. Han Ying sengaja membiarkan pasukan iblis fokus pada luka di punggung naga perak. Sang Ye bergegas mendekat dan berdiri di depan naga perak itu. Ia mengayunkan ekor ularnya dan menyingkirkan binatang iblis yang mencakar dan menggigit naga perak itu. Han Ying bertanya dengan tegas, "Sang Ye, apa yang kamu lakukan?" Sang Ye juga tidak tahu apa yang dia lakukan. Ketika dia melihat naga perak itu terluka, dia tidak bisa menahan perasaan tercekat di hatinya. Terutama ketika pamannya memerintahkan pasukan iblis untuk menyerang naga perak itu. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan dengan cepat merayap ke arah naga perak itu. Saat dia sadar kembali, dia sudah bertarung untuk melindungi naga perak. Han Ying menatapnya dengan kecewa. Naga hitam itu telah sepenuhnya sadar kembali. Huan melepaskannya, berbalik, dan mengibaskan ekornya, membuat semua binatang iblis yang menyergapnya terbang. Han Ying tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Ia segera mengambil keputusan dan memerintahkan mundur. Pasukan iblis segera mundur bagaikan air pasang. Sang Ye melihat luka di punggung naga perak dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pamannya menariknya. Tao Wei yang sedang sekarat akibat serangan balik dari kontrak tersebut juga terbawa oleh dua binatang iblis. Luka di punggung Huan terasa sangat sakit. Kehilangan darah membuatnya pusing. Bab 468. Huan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengejar para iblis. Ia jatuh ke tanah dan berubah kembali ke wujud manusia. Agar tidak diketahui keberadaannya, ia melilitkan sayapnya di tubuhnya. Naga hitam itu bangkit dan berjalan mendekat. Dia menundukkan kepalanya dan mengelus sayapnya. "Apa kabar?" Suara Huan lemah. "Aku baik-baik saja." Naga hitam itu merasa gelisah ketika mencium bau darah pada dirinya. Huan memaksakan kata-kata, "Keluarkan aku dari sini." Naga hitam tidak dapat memahaminya. Huan hanya bisa meniru pengucapan dalam bahasa naga dan mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Naga hitam akhirnya berhasil mengerti. Dia mengangkatnya dengan hati-hati, menoleh, dan meletakkannya di punggungnya. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Huan berbaring di punggung naga hitam itu dan mengeluarkan tombak naganya dengan susah payah. Dia meminta liontin kristal hitam untuk membimbingnya. "Little Black, selama kamu mengikuti arah yang ditunjukkan oleh liontin kristal hitam ini, kita bisa pulang. Aku sangat lelah sekarang dan perlu istirahat. Bangunkan aku saat kita sampai di rumah, mengerti?" Dia tidak tahu nama naga hitam itu, jadi dia dengan santai memberinya nama, si hitam kecil. Naga hitam itu tidak merasa ada yang salah dengan nama itu. "Baiklah." Luka di punggung Huan masih berdarah. Ia merasakan suhu tubuhnya turun. Tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Ia hanya bisa memejamkan mata dan beristirahat untuk menghemat sedikit tenaga yang tersisa. Pada saat ini, Tao Wei juga terluka parah. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya sedang dipanggang di atas api. Kebenciannya terhadap naga perak dan naga hitam mencapai puncaknya. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan menggertakkan giginya. Naga perak itu terluka parah. Naga hitam itu masih muda dan bodoh. Bawa anak buahmu dan kejar mereka. Temukan kesempatan untuk membunuh mereka. Han Ying mengerutkan kening. Bahkan jika naga perak itu terluka parah, kita mungkin tidak dapat mengalahkan naga hitam dengan kekuatan kita. Bahkan jika kita berhasil mengalahkannya, itu pasti akan menjadi kemenangan yang tragis. Harganya terlalu tinggi, tidak sepadan. Namun, Tao Wei berkata, ras naga adalah ras yang sangat protektif. Jika mereka tahu bahwa kita mengendalikan naga hitam untuk melukai naga perak, mereka pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam. Pada saat itu, seluruh ras iblis tidak akan bisa lolos dari balas dendam ras naga. Daripada menunggu kematian kita, sebaiknya kita mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh kedua naga itu untuk mencegah masalah di masa mendatang. Han Ying berpikir sejenak dan merasa bahwa Tao Wei masuk akal.
Istirahat dulu. Aku akan mengatur orang-orang kita untuk mengejar kedua naga itu. Mendengar ini, kebencian di hati Tao Wei sedikit mereda. Dia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, dan terus beristirahat. Han Ying keluar dari tenda dan memanggil Sang Ye dan 3 jenderal terpercaya lainnya. Saya akan mengatur tim untuk mengejar naga perak dan naga hitam. Apakah ada di antara kalian yang bersedia menjalankan misi ini? Keempatnya telah melihat betapa kuatnya ras naga. Tidak mudah untuk mengejar naga-naga itu. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan musnah sepenuhnya. Ketiga jenderal binatang itu sedikit ragu-ragu. Hanya Sang Ye yang berdiri tanpa ragu-ragu. Aku akan pergi. Han Ying menatap wajahnya dan menegur dengan suara rendah, aku belum melunasi hutangku padamu karena melindungi naga perak di medan perang tadi. Saya bersedia menerima hukumannya. Berubah haluan di medan perang sama saja dengan mengkhianati musuh. Ini adalah kejahatan berat. Wajah Sang Ye tanpa ekspresi. Aku bisa meminta maaf dengan nyawaku. Kau, Han Ying sangat marah padanya. Kau tahu aku tidak tega membunuhmu, jadi kau sengaja mengatakan itu, kan? Aku tidak bermaksud begitu. Han Ying menahan amarahnya. Katakan yang sebenarnya. Mengapa kalian melindungi naga perak itu? Apakah kalian saling kenal? Saya mengikuti perintah Anda untuk menangkap Suang Yin dan bertemu dengan naga perak di sana. Saya tidak dapat mengalahkan naga itu, jadi saya mundur bersama pasukan saya. Han Ying tidak percaya bahwa ini adalah satu-satunya hubungan di antara mereka. Dia mendesak, karena kamu tidak terlibat dengannya, mengapa kamu melindunginya dengan sangat? Sang Ye berpikir lama sebelum berkata perlahan, aku merasa naga itu sangat familiar. Kurasa naga itu adalah seseorang yang kukenal di masa lalu. Siapa? Sang Ye menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Han Ying menatapnya dengan kesal. Kau merasa naga itu familiar meskipun kau tidak mengingatnya. Perasaanmu benar-benar kuat. Sang Ye menundukkan kepalanya sambil terdiam. Melihat betapa keras kepalanya dia, Han Ying menjadi marah. Dia berteriak, apapun yang terjadi, kalian harus dihukum karena melanggar perintah militer. Teman-teman, ikat dia dan hukum dia sesuai hukum militer. Menurut hukum militer, Sang Ye harus mati. Mendengar ini, 3 jenderal binatang lainnya segera memberi nasihat. Tuan Han Ying, harap tenang. Sang Ye masih muda dan tidak sabaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan bersikap impulsif. Mengingat kontribusinya sebelumnya, mohon ampuni dia kali ini. Ya, anak muda harus dimaafkan saat mereka melakukan kesalahan. Jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Jika anak itu tidak patuh, beri saja dia pelajaran. Bagaimana bisa menggunakan hukum militer? Jangan gegabah. Atas bujukan ketiga jenderal, Han Ying akhirnya menyerah untuk menggunakan hukum militer. Ia hanya meminta seseorang untuk mengurung Sang Ye sehingga masalah ini dapat dijelaskan kepada yang lain. Itu adalah hukuman ringan untuk kejahatan serius. Tidak ada orang lain yang dapat menikmati perawatan ini. Sebagai ajudan terpercaya Han Ying, ketiga jenderal itu tentu tahu betapa Han Ying menghargai keponakannya. Meskipun dia mengatakan akan menggunakan hukum militer, dia hanya mengikuti arus. Jika dia tidak menghukum Sang Ye dengan ringan, binatang buas lainnya akan mengatakan bahwa dia bias terhadap keponakannya dan itu akan memengaruhi masa depannya. Pada akhirnya, Han Ying melakukan semua ini untuk Sang Ye. Oleh karena itu, ketiga jenderal itu memanfaatkan kesempatan itu untuk bersandiwara dengan Han Ying agar paman dan keponakannya bisa mendapatkan jalan keluar. Pada saat yang sama, masalah ini bisa diselesaikan dengan tenang. Sang Ye dikurung di ruang bawah tanah yang gelap. Dia tidak makan atau minum. Dia bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya. Han Ying membuka jendela atap dan menatap Sang Ye yang duduk tak bergerak di tanah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Sang Ye menatapnya. Paman. Tetapi dia tidak berniat mengakui kesalahannya. Han Ying menghela napas. Kamu belum belajar apapun, tapi kamu telah belajar banyak dari ibumu. Sang Ye meminta maaf. Jangan minta maaf padaku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Han Ying mengusap pelipisnya. Dia benar-benar kehilangan kesabaran setelah disiksa oleh keponakannya. Jika kau benar-benar ingin menenangkanku,
cepatlah dan singkirkan kedua naga itu. Itu akan menjadi bentuk penebusan dosa. Sang Ye segera bersemangat. Terima kasih, Paman. Han Ying sangat marah saat melihatnya seperti ini. Seolah-olah aku membesarkan keponakan ini tanpa alasan. Dengan itu, Han Ying pergi tanpa menoleh ke belakang. Jendela atap tidak tertutup rapat. Sang Ye memanjat keluar dan melihat Fei Jue berdiri di sana. Fei Jue berkata dengan hormat, orang-orang yang telah kusiapkan untukmu sudah menunggu di pintu masuk kamp. Mereka semua adalah prajurit elit yang dipilih dengan cermat oleh Lord Han Ying. Mereka akan siap membantumu di masa mendatang. Sang Ye meliriknya. Bantu aku memberi tahu Paman bahwa aku akan segera kembali. Baiklah. Sang Ye melangkah keluar dari perkemahan bersama tim yang beranggotakan hampir 100 orang. Mereka mengejar kedua naga itu. Sang Ye khawatir dengan luka-luka yang dialami naga perak itu. Dia harus melihat sendiri bagaimana keadaan naga itu. Bab 469. Tidak lama setelah Sang Ye pergi, Tao Wei menyeret tubuhnya yang lemah ke atas. Dia tahu betul bahwa bahkan Sang Ye dan para prajurit elit ras iblis, mereka bukanlah tandingan para naga. Tao Wei meminta mereka untuk mengejar naga-naga itu, tetapi dia tidak pernah menyangka mereka akan benar-benar membunuh mereka. Dia hanya ingin mereka memperlambat laju naga-naga itu sehingga dia punya waktu untuk meminta bantuan ayah. Di tengah wilayah iblis, ubur-ubur besar mengapung di danau. Tentakel tipis dan panjang yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Tao Wei berlutut di tanah dan bersujud ke arah danau. Ayah, aku ingin bertemu denganmu. Sesaat kemudian, suara Xing Chen keluar dari ubur-ubur. Apa itu? Tao Wei berlutut di tanah dengan hormat. Ayah, telur naga yang kau berikan padaku berhasil menetaskan seekor naga hitam, tetapi naga hitam itu diambil oleh naga perak lainnya. Aku terluka parah oleh mereka. Xing Chen tidak peduli jika Tao Wei terluka, tetapi dia sedikit tertarik pada naga perak yang disebutkan Tao Wei. Naga perak apa? Itu adalah naga perak dewasa. Ia sangat besar dan kuat. Tao Wei mengingat dengan saksama. Sebelum ia berubah menjadi naga perak, ia adalah seekor binatang yang tinggi dan kurus. Ia memiliki rambut hitam pendek dan memegang tombak di tangannya. Suara Xing Chen menjadi bermakna. Itu dia, tapi bukankah dia sudah mati? Tao Wei tidak mendengarnya dengan jelas. Siapa yang mati? Yu Tian, binatang buas betina paling berbakat dari ras naga. Dia memiliki tubuh setengah dewa dan sangat kuat. Bahkan jika kalian semua bergabung, kalian tidak akan menjadi lawannya. Tao Wei tidak menyangka naga perak itu memiliki latar belakang yang begitu kuat. Ia langsung berkeringat dingin. Ras naga selalu bersikap protektif. Kita melukai Yu Tian kali ini. Bagaimana jika dia membalas dendam pada kita di masa mendatang? Itu urusanmu. Karena kau berani menyakitinya dan membiarkannya pergi, kau harus siap dia akan membunuhmu dan kembali untuk membalas dendam. Wajah pucat Tao Wei semakin pucat. Dahinya menyentuh tanah. Tolong selamatkan aku, ayah. Tetapi Xing Chen tidak memberikan jawaban lebih lanjut. Tao Wei sangat cemas, tetapi dia tidak berani mendesaknya. Dia hanya bisa berlutut untuk waktu yang lama. Dia memang lemah pada awalnya, dan dia sudah kelelahan karena memaksakan diri ke sini. Tidak lama kemudian dia pingsan karena kelelahan. Ini adalah laut ilusi. Air laut hitam tak terbatas itu hampir menyatu dengan malam. Di tengah lautan ada sebuah pulau kecil. Pulau itu dipenuhi bambu hijau, kacang tanah, dan kentang. Daun-daun hijau tampak sangat menarik perhatian di malam hari. Pria muda kurus itu duduk di atas rumput, matanya yang berwarna kuning menatap lempengan batu di tangannya saat ia mengukir dengan serius. Di belakangnya ada gunung kecil lempengan batu. Lempengan-lempengan itu semuanya diukir dengan potret Huan-Huan. Semuanya diukir sendiri oleh Xing Chen. Jumlahnya banyak sekali. Ada sebuah tempat tidur batu tidak jauh darinya. Mayat Huan-Huan terbaring tenang di ranjang batu. Ia mengenakan gaun panjang yang terbuat dari sutra hiu terbaik. Rambut hitam panjangnya terurai, dan matanya tertutup. Wajah cantiknya menambahkan banyak kecerahan pada laut ilusi yang awalnya gelap dan dingin. Selain wajahnya yang sangat pucat, dia tampak tidak berbeda dengan orang hidup.
Siapapun yang tidak tahu lebih jauh akan mengira dia hanya tertidur. Dalam waktu singkat, Xing Chen telah mengukir potret yang hidup. Dia memandang potret di lempengan batu, lalu menatap Huan-Huan di ranjang batu dengan rasa puas. Xing Chen berdiri dan dengan santai meletakkan lempengan batu di gunung di belakangnya, menambahkan sedikit lebih tinggi pada gunung lempengan batu itu. Dia membersihkan debu dari tangannya dan berjalan perlahan ke ranjang batu. Dia dengan lembut membelai pipi Huan-Huan dengan punggung tangannya dan mendesah dengan penuh hormat. Wajahmu sempurna. Tidak peduli berapa lama dia memandanginya, dia tetap merasa dia sangat cantik. Tangannya meluncur ke pipi, leher, dan dada Huan-Huan sebelum akhirnya berhenti di perutnya. Titik ini seharusnya rusak parah, tetapi dijahit oleh Xing Chen. Dia menjahitnya dengan sangat hati-hati sehingga jahitannya hampir tidak terlihat. Tetapi itu tidak cukup bagi Xing Chen. Dia tidak bisa membiarkannya memiliki kekurangan apapun. Xing Chen membelai perutnya dengan lembut dan berbisik di telinganya. Nadanya sangat lembut, ku dengar sup yang terbuat dari tulang naga dapat menumbuhkan daging dan tulang. Aku akan memberimu 2 naga nanti. Huan-Huan masih tidak bereaksi. Xing Chen sedikit kecewa. Dibandingkan dengan mayat cantik tapi dingin di depannya, dia lebih menyukai wanita yang bersemangat. Terutama saat dia tersenyum. Itu membuatnya merasakan kehangatan yang langka. Jika saja dia bisa dihidupkan kembali. Xing Chen meraih tangannya dan menundukkan kepalanya untuk mencium bagian belakang tangannya. Beristirahatlah dengan baik di sini. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Aku akan segera kembali. Ketika Tao Wei terbangun dari komanya, dia membuka matanya dan melihat Xing Chen telah muncul di depannya. Tao Wei segera menyeret tubuhnya yang lelah ke tanah dan membungkuk dengan hormat. Salam, Ayah. Xing Chen menatapnya. Kemana kedua naga itu pergi? Mereka terbang ke arah tenggara. Tenggara? Xing Chen tampak berpikir. Sepertinya mereka akan pulang. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan berjalan pergi. Tao Wei segera bertanya, mau kemana? Aku akan membunuh seorang dewa. Saat kata terakhir diucapkan, Xing Chen telah menghilang. Suang Yun dan Sueling bergegas ke medan perang dengan pasukan binatang buas yang perkasa. Namun, pertempuran sudah berakhir. Para prajurit binatang sedang memeriksa medan perang untuk melihat apakah ada yang selamat. Sueling terbang melintasi seluruh medan perang bersama binatang-binatang berbulu, tetapi dia tidak dapat menemukan Yutian. Pada akhirnya, dia menemukan genangan darah merah tua di sepetak rumput. Begitu dia mendekat, dia bisa mencium bau darah naga. Mungkinkah Yutian terluka? Jantung Sueling berdegup kencang. Dia segera terbang kembali ke Suang Yun dan menceritakan apa yang telah dia temukan. Suang Yun memanggil seorang jenderal binatang. Jenderal ini selalu ditempatkan di dekat situ. Ketika para iblis menyerbu, dia memimpin para prajurit binatang untuk melawan musuh dan mengetahui situasi di medan perang dengan sangat baik. Dia mulai dengan kemunculan naga hitam, lalu menyebutkan naga perak yang terluka. Akhirnya, dia memberitahu mereka bahwa naga perak itu telah pergi bersama naga hitam. Sueling kini semakin yakin dengan tebakannya. Yutian terluka, dan dia terluka parah. Dia mendesak, apakah kau tahu kemana kedua naga itu terbang? Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Saya hanya tahu bahwa mereka terbang ke arah itu. Jenderal binatang itu menunjuk ke arah tenggara. Sueling segera berkata, aku akan mengejar mereka sekarang. Dia membawa binatang buas berbulu untuk mengejar Yutian. Suang Yun tetap berada di medan perang dan secara pribadi mengawasi para prajurit binatang buas untuk menghitung kerugian. Pada saat yang sama, dia mencegah pasukan iblis melakukan serangan lain. Bab 470. Naga hitam terbang ke arah yang ditunjukkan oleh liontin kristal hitam selama hampir 10 hari sebelum akhirnya melihat Pulau Naga yang legendaris. Pulau Naga terapung di laut, dikelilingi badai. Itu adalah penghalang alami untuk mencegah orang luar masuk. Penghalang badai ini tidak berguna melawan naga. Naga hitam membawa Huan-Huan dan dengan mudah melewati badai sebelum mendarat di Pulau Naga. Pulau itu dipenuhi burung dan bunga. Pohon-pohonnya dipenuhi buah-buahan. Pulau itu bagaikan surga terpencil, tenang dan indah. Naga hitam membangunkan Huan-Huan.
Huan membuka matanya dengan susah payah. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Jadi ini adalah Pulau Naga. Naga hitam bertanya, apakah ini rumah kita? Ya, kami sudah sampai di rumah. Huan berusaha keras untuk duduk, tetapi saat ia bergerak, luka di punggungnya robek lagi. Ia menggertakkan giginya karena kesakitan. Sakit sekali. Naga hitam itu tidak tahu harus berbuat apa untuk menolongnya. Ia merasa cemas. Sistem itu berkata, ada kolam naga di Pulau Naga. Pergilah ke sana dan berendamlah. Kolam itu bagus untuk menyembuhkan luka. Huan segera menyuruh naga hitam itu membawanya dan terbang mengelilingi Pulau Naga. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah kolam uap di puncak gunung di tengah Pulau Naga. Nampak seperti sumber air panas alami, tetapi tidak berbau belerang seperti sumber air panas pada umumnya. Kolam naga itu cukup besar untuk menampung seekor naga dewasa. Ada bebatuan aneh di samping kolam. Naga hitam dengan hati-hati menurunkan Huan ke dalam kolam naga. Luka di punggungnya terasa sakit sesaat ketika dia masuk ke dalam air, tetapi rasa itu segera hilang. Air hangat menyelimuti tubuh Huan. Ia merasakan semua pori-porinya terbuka. Rasanya sangat nyaman. Dia mendongak dan melihat naga hitam berjongkok di sampingnya dan menatapnya tanpa berkedip. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Huan berkata kepadanya, pergilah bermain. Aku akan beristirahat di sini sebentar. Naga hitam itu mengibaskan ekornya, tidak mau pergi. Aku khawatir kau sendirian di sini. Ini Pulau Naga, hanya naga yang bisa masuk. Kita aman di sini, kata Huan saat ia masih menolak untuk pergi. Aku agak lapar. Pergilah ke pulau itu dan lihat apakah ada yang bisa dimakan. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, sementara itu, lihat apakah ada mangsa. Bantu aku mengupas kulitnya dan membawanya kembali. Saat ia berubah menjadi seekor naga, mantel bulu beruangnya robek karena tidak mampu menahan ukuran seekor naga. Sekarang, dia sangat membutuhkan beberapa pakaian. Mendengar perkataannya, naga hitam itu ragu sejenak. Setelah memastikan bahwa lingkungan mereka memang aman, ia melebarkan sayapnya dan terbang untuk mencari makanan dan bersembunyi untuknya. Huan mendesah. Saya merasa seperti membesarkan anak laki-laki lagi. Sistem itu mendesah. Saya tidak menyangka akan punya cucu lagi. Dulu, Xing Chen, dan sekarang, Little Black. Cucu-cucumu semakin besar. Sistem langsung menegang. Jangan sebut nama Raja Iblis. Bagaimana kalau dia benar-benar muncul? Huan tidak peduli. Bagaimana mungkin? Dia seharusnya berada di ras iblis sekarang, menikmati perasaan dikagumi oleh semua orang. Bagaimana dia bisa datang ke tempat terpencil seperti Pulau Naga? Jangan terlalu curiga. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan angin dingin. Ruang di atas kolam naga berubah menjadi pusaran. Sosok gelap yang familiar muncul dari pusaran itu. Huan, sistem itu berteriak, dasar sial. Sudah kubilang jangan bicara omong kosong tentang namanya. Lihat, Raja Iblis Agung ada di sini sekarang. Sial, dia baru saja menyebut namanya, tapi sekarang dia ada di depannya. Huan ketakutan. Ia ingin terbang, tetapi kemudian ia teringat bahwa ia telanjang. Jika ia terbang sekarang, tubuh telanjangnya akan terlihat. Dia segera menutup matanya, menjepit hidungnya, dan tenggelam ke dalam air. Xing Chen muncul dari pusaran itu, kakinya mantap di atas air. Pusaran itu dengan cepat menghilang di belakangnya. Dia melihat sekeliling. Dia jelas mendengar seseorang berbicara di sini tadi. Mengapa orang itu menghilang dalam sekejap mata? Di bawah air, Huan menutup mulut dan hidungnya rapat-rapat, tidak berani bergerak. Sistem itu berkata dengan suara gemetar, mengapa Raja Iblis Agung tiba-tiba datang ke sini? Jangan bilang dia menemukanmu di sini. Tapi itu tidak benar. Dia seharusnya sudah tahu bahwa kamu telah terbunuh. Sekarang setelah kamu mengubah identitasmu, mustahil baginya untuk mengenalimu. Apakah ini hanya kebetulan? Huan tidak peduli mengapa Xing Chen ada di sini sekarang. Dia hanya ingin tahu kapan dia akan pergi. Dia tidak dapat menahannya lagi. Sistem itu merasakan ketidaknormalannya dan segera menghiburnya, dengan berkata, tunggulah sebentar lagi. Dia akan segera pergi.
Xing Chen melangkah dengan mantap di atas air dan berjalan ke tepian seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Tepat saat dia hendak pergi, naga hitam itu terbang kembali sambil membawa segerombolan besar buah-buahan dan kulit di mulutnya. Keduanya bertemu secara kebetulan. Naga hitam itu merasakan aura seorang yang kuat dari pihak lawan. Dia segera memuntahkan buah-buahan dan kulit di mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang tergesa-gesa, memperingatkan pihak lawan untuk segera meninggalkan Pulau Naga. Xing Chen menatapnya dari atas ke bawah. Jadi, kau adalah naga hitam yang ditetaskan Tao Wei. Meskipun tubuhmu agak kecil, tulang nagamu seharusnya masih bisa digunakan. Naga hitam itu tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi ia dapat merasakan bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Ia segera menunjukkan taringnya yang tajam dan menerkam Xing Chen. Huan-Huan yang sedang bersembunyi di bawah air mendengar auman naga. Itu penuh dengan peringatan dan pengusiran. Huan-Huan langsung bereaksi. Oh tidak, naga hitam itu pasti telah bertemu dengan Xing Chen. Jika mereka berdua bertarung, naga hitam itu pasti akan menderita. Huan-Huan tidak dapat menahannya lagi. Ia berusaha keras untuk menjulurkan kepalanya keluar dari air. Dia melihat lubang hitam bundar muncul di makanan Xing Chen. Ketika naga hitam itu mendekatinya, cakar tulang putih yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari lubang hitam itu. Mereka mencengkeram kaki naga hitam itu dan menyeretnya ke bawah. Sistem itu berkata, ini adalah kemampuan domain yang unik bagi Xing Chen. Dia dapat menembus dimensi ruang dan menciptakan domain gelap. Selama musuh jatuh ke dalam domainnya, mereka akan langsung tersesat dalam ilusi yang diciptakannya dan terbunuh. Huan-Huan terkejut. Kemampuan ini terlalu abnormal. Yang terpenting, wilayah gelapnya juga memengaruhi jiwa. Dengan kata lain, jika kamu jatuh ke wilayah gelapnya, identitas asli kita akan terungkap. Ini juga sebabnya sistem sangat takut pada Raja Iblis. Huan-Huan sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Jika Xing Chen mengetahui identitas aslinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Sistem itu berkata, ayo kabur sebelum dia menemukanmu. Jika kita lari, apa yang akan terjadi pada Little Black? Jika sesuatu terjadi padanya, permintaan terakhir Yutian tidak akan terpenuhi. Sistem tidak tahu apa yang harus dilakukan. Huan-Huan menolak untuk mempercayainya. Sekarang aku adalah seorang dewa. Apakah aku tidak punya harapan untuk menang melawan Xing Chen? Ya, tapi sekarang kamu terluka parah. Peluang menangnya tipis. Melihat naga hitam itu akan terseret ke wilayah gelap, Huan-Huan mengambil keputusan. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit di punggungnya. Dia berubah menjadi naga perak dan mengepakkan sayapnya untuk menerkam Xing Chen. Dia akan bertarung dengannya.